Makanya saya juga bersyukur Bapak Pendeta Johan dan tim. Saya menggembalakan ini kan apalagi di NTT itu kan watak keras. Jadi ini memang bawaan khotbah dari sana. Tidak bisa khotbah pelan-pelan kayak tidak bisa, ini beda hanya karakter suku. Sulit kalau khotbah di sana sudah dibuat penelitian. Di sana kalau semakin slow pendetanya semakin diinjak dari kepala. Aduh. Itu pejabat mau atur gereja lah. Penyumbang mau datang atur kiri kanan gereja lah. Wah bahaya model begini. Di sini pemimpinnya gembala. Kita takluk otoritas yang Tuhan titip kepada pendeta. Tapi karena pengajarannya tidak tegas, tidak keras. Ya kebanyakan slow. Akhirnya digiring sana sini sesuka hati. Aduh kalau saya tidak bisa begitu. Saya juga backgroundnya agak gila baru sembuh. Nah ini sembuh belum lama ini. Saya ini agak miring ya. Dulu masih kecil kena tabrak jadi agak geger. Tapi sudah diselamatkan jadi tidak bisa kita main-main begitu. Makanya kalau lihat konten-konten saya tuh, waduh agak berat memang karena tidak bisa saya kasih longgar lagi. Harusnya menu semakin dekat dengan kiamat semakin keras. Mendingan pendeta yang tegur keras, mendingan pendeta yang marah dikit daripada Allah marah langsung. Innalillahi. Selesai. Saya sudah sering saya khotbah keras tidak mau. Kau mau Tuhan yang tengani langsung, habis kau. Benar-benar habis. Only God can judge me. What? Are you sure about that? Come on. Hello. Jangan tantangin, lalu cari mati sedu. Orang kumpulnya mati sedu itu cepat mati. Jangan deh. Amin. Karena kita khotbah begini dia kepala batu, menyembah juga angin-anginan, tepuk tangan juga tidak total, hanya begini-begini. Menyanyi juga mulut tidak terbuka. Tapi nanti kalau sudah pasang selang infus. Nah ini penyembahan terus. Ada yang masuk dia bilang, tolong angkat lagu. Siapapun teman pelayanan, keluarga semua angkat lagu, angkat lagu. Di sini sudah markasnya simfoni, kok tidak angkat lagu. Pas sudah infus baru angkat lagu. Di sini harusnya kita angkat lagu, amin. Supaya kalau sakit kita angkat lagu, kelihatan bukan munafik. Kan begitu ceritanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan kawan-kawan pelayan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Satu anugerah yang luar biasa ada di keluarga besar GBI City Tower Jakarta Pusat ini. Saya mengucap syukur. Terima kasih buat senior hamba Tuhan Indonesia Bapak Pendeta Johan Handoyo yang atas kemurahan Tuhan, waktu Tuhan meminta saya bisa ada di sini untuk berbagi berkat melalui pemberitaan firman Allah dalam 3 ibadah pada hari ini. Ini satu kesempatan yang luar biasa. Kita kontak-kontak itu sebelum COVID ya Bapak Pendeta ya. Tetapi karena COVID dan seterusnya maka hari ini baru bisa ada di sini. Dan ini saya percaya adalah waktu Tuhan. Karena semua orang percaya selalu yakin Tuhan turut bekerja. Amin. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Puji Tuhan, saya biasa ada di cabang di Tangerang, di Pak Elias Nainggolan sudah beberapa kali. Saya berkhotbah di sana di GBI The Breeze City Tower 2, ya kan? Dan saya mengucap syukur hari ini ada di sini. Ini sungguh belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu jemaat terkasih, saya Pendeta Mel Atok. Saya menggembalakan salah satu gereja karismatik di NTT namanya Amazing Grace Church yang dikenal dengan bengkel orang berdosa. Jadi di depan gereja tuh saya tulis bengkel orang berdosa.
Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat, tapi gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang berdosa yang menerima Yesus, tetapi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus dibaharui. Tubuh kita ini akan sempurna kalau nanti tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan. Yaitu tubuh yang ditingkatkan kualitasnya. Kalau yang ini gak bakalan sempurna, masih banyak kekurangan. Saudara-saudara, roh kita juga akan sempurna seturut Ibrani 12 ayat 23 kalau kita di sorga. Di sini melalui firman-Nya, melalui rohnya, melalui pergumulan hidup, melalui keadaan sekitar kita, Allah membentuk kita supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan saya percaya semua orang yang dipilih Allah akan mengalami progres rohani yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat tadi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya sudah menikah, puji Tuhan. Istri saya selalu menemani saya kalau saya berkhotbah keliling ke sana kemari. Dan puji Tuhan, sebelum ketemu beliau juga saya sudah berdoa, bahkan khotbah saya sudah perkatakan, nanti saya akan punya 4 orang putra. Begitu. Bahkan sudah dengan namanya sekaligus. Dan namanya unik, lain daripada yang lain. Tidak pernah ada mungkin di kolong langit ini. Mungkin ya. Karena nama anak-anak saya itu saya beri nama seturut urutan abjad. Kalau Budi, Tono, Doni, Johan itu sudah biasa. Mel itu biasa gitu. Tapi punya saya tidak biasa. Karena seturut urutan abjad jadi 4 anak itu saya sapu rata semua huruf. Anak pertama dari A sampai F, anak kedua dari G sampai L, anak ketiga dari M sampai S, anak keempat dari T sampai Z. Bacanya bagaimana? Hanya Tuhan yang tahu. A, B, C, D, E, F itu bacanya Absdev. Ada di Menteng itu, tidak ada. Absdev. ABC, Absdev. Jadi harus memang jenis ini tidak bisa kecuali doa dan puasa. Absdev. Lalu kedua GHIJKL bacanya memang agak kreatif sedikit, Gitschkel. Lalu MNOPQRS bacanya Nopkirs. T sampai Z bacanya Tufexis. 4 putra udah ada semua. Akte kelahiran sudah jadi. Di Spenduk Kota Kupang bingung, pikir tanda-tanda kiamat ya. Jadi sudah ada lengkap nama anak-anak saya dan saya adopsi gaya orang Yahudi. Dalam memberikan nama kepada anak selalu ada arti. Daniel, Allah hakimku. Yehezkiel, Allah kekuatanku. Ismail, dari kata Shema dan El, Allah mendengarkanku. Maka Absdev itu artinya anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Oh iya, anak gua ya kan. Pasti hafal lah. Gitschkel, generasi Haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Haleluya. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Tufexis, saya dan istri masih pusing, makanya belum ada arti sampai hari ini. Masih didoakan, masih didoakan. Aduh, dan puji Tuhan, anak-anak kami terus kami doakan, kami bimbing sebisa mungkin ya. Seperti keluarga besar Handoyo, semuanya melayani Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah tema besar kita, God's Favor, pada tahun 2025 dari keluarga besar GBI City Tower. Tetapi saya akan menyoroti tema-tema lain yang tentu ada kaitan dengan tema besar gereja ini, saudara-saudara. Di ibadah yang pertama ini jam 10, saya akan mengangkat satu tema, yaitu perkenanan Allah dan iman yang sejati. Tema kita adalah perkenanan Allah dan iman yang sejati. Dan nats pembukanya saya ajak kita perhatikan Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada
pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi itu kalimat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita bicara tentang God's favor, kita bicara tentang perkenanan Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita secara istimewa di tahun perkenanan yang bernama tahun 2025. Maka fondasinya harus jelas, dasarnya harus jelas, yaitu faith atau iman, saudara-saudara. Bicara tentang iman, sebenarnya ini penjabaran bisa sangat luas. Ada iman yang namanya historical faith, atau iman yang berkaitan dengan kepercayaan bahwa cerita-cerita di dalam Alkitab, baik itu Tuhan memakai Musa membela lautan, Elia dan Henokh diangkat hidup-hidup ke surga, Elia berdoa dan ada api turun dari langit, Yesus jalan di atas air, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu semua adalah kebenaran dalam sejarah. Amin. Bukan hoax, bukan dongeng seperti pandangan beberapa pendeta liberal yang mengatakan mujizat-mujizat itu dongeng. Sebenarnya 5 roti dan 2 ikan itu bukan mujizat katanya. Jadi setiap orang yang datang itu sudah bawa rotinya masing-masing. Jadi pada waktu Yesus angkat 5 roti, mereka juga kasih keluar roti mereka, lalu mereka pecahkan sendiri. Ini kan omong kosong. Semua data dalam kitab suci secara jelas, lebih dari satu penulis menyoroti peristiwa spektakuler itu. Mujizat masih ada, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pokoknya yang namanya sebelum kiamat, mujizat masih ada. Amin. Mujizat itu artinya sesuatu yang tidak alamiah. Betul ya? Masuk air lalu tenggelam, apalagi yang tidak tahu berenang, itu alamiah. Tapi kalau Anda bisa jalan di atas air, nah, mujizat. Kecuali di laut mati ya, itu memang mengapung ya. Ya kan? Itu mujizat namanya. Dan hari ini, sampai hari ini, Tuhan yang kita sembah adalah independent God. Dia bebas melakukan apapun dengan tujuannya masing-masing. Kalau dia berkata terjadi mujizat, ada tujuan. Kalau dia berkata saya mau tunda mujizat, ada tujuan. Bahkan ketika dia berkata tidak kepada Paulus sekalipun. Ketika Paulus bilang ada duri dalam dagingku, 3 kali aku sudah berdoa. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam penundaan itu, bahkan pembatalan itu, atau kata tidak itu, selalu ada tujuan. Allah kita bukan Allah yang iseng. Allah kita bukan Allah yang tidak ada kerjaan, bikin apa-apa hanya sengaja-sengaja. No, semua ada tujuan yang pasti, ada penetapan yang pasti dari sorga. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, ini bicara tentang iman, ada juga yang namanya practical faith. Apa itu practical faith? Iman yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yesus bilang iman sebesar biji sesawi saja engkau bisa pindahkan gunung. Nah, dalam practical faith ini memang ada istilah iman besar, iman kecil, itu ada. Itu tergantung keintiman kita dengan Tuhan. Tergantung kesalehan kita dengan Tuhan. Tergantung sejauh mana kita berserah total dan bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi ada satu iman yang mau saya persoalkan pagi ini, namanya saving faith. Saving faith adalah iman yang menyelamatkan. Kekristenan tidak percaya ajaran sesat yang bernama salvation by works. Selamat karena usaha, selamat karena taat hukum Taurat, selamat karena bekerja. No, Kristen menjunjung tinggi salvation by faith. Selamat hanya karena iman, saudara-saudara. Nah, bicara tentang iman, ini memang sesuatu yang sangat penting. Sebab mau ibadah semeriah apapun, ya, dandanan luar seheboh apapun, tapi yang membuat kita berkenan di hadapan Allah adalah iman. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, bicara tentang iman yang sejati dalam kaitan dengan iman yang menyelamatkan, saya akan menyoroti beberapa hal bagi kita jemaat terkasih. Jadi sekali lagi ya, ini sangat penting, sangat mendasar saudara-saudara. Yesus bilang melalui Paulus, kamu mau buat apa saja tapi tanpa iman itu dosa. Berkhotbah tanpa iman dosa. Menjalani rumah tangga tanpa iman dosa. Berbisnis tanpa iman dosa. Bangun gereja tanpa iman dosa.
KKR tanpa iman dosa. Apapun tanpa iman dosa. Mulai dari hal serius, sedang-sedang saja, sampai yang paling remeh sekalipun tanpa iman dosa. Pakai lipstik tanpa iman dosa. Iya. Coba. Roma 14 ayat 23. Perhatikan ya saudara-saudara. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena apa? Ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah, ini kan ada ayatnya. Khotbah ini kan beritakan firman Bapak Ibu. Jadi saya beritakan pasti ada firmannya. Segala sesuatu tanpa iman dosa. Maka dari itu saudara yang diberkati, lihat aja makan tidak dengan iman dosa. Ini remeh kan, cuma makan minum. Ya lipstik tidak ada tulis di Alkitab, tapi sekalian saja biar kena semua. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa seriusnya iman itu. Nah, berkaitan dengan iman ini, saudara-saudara, ya, supaya kita jangan ada yang menyombongkan kerohanian kita, menyombongkan usaha kita, menyombongkan kiat-kiat kita, menyombongkan jerih lelah kita. Karena pada prinsipnya Yesus ajar kita tetap memiliki hati hamba. Jika engkau telah melakukan segala sesuatu dan luar biasa, selalu datang dan tertunduk lalu berkata, aku hanyalah hamba-hamba tidak berguna yang harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Salah satu dosa dari sejumlah dosa atau serentetan dosa yang paling dibenci Allah adalah dosa kesombongan. Dosa keangkuhan, dosa yang namanya self-oriented, berorientasi pada diri sendiri dan merasa bahwa ini dan itu yang aku lakukan itu karena aku. Pelayananku berhasil berkembang, aku semakin naik, itu karena usahaku, koneksiku dan lain sebagainya. Jelas itu haram di dalam kekristenan. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama berkaitan dengan perkenanan Allah dan iman yang sejati. Iman yang sejati itu diberikan dari atas, alias dikaruniakan. Beda teologi Kristen dengan teologi yang lain. Kalau yang lain dari bawah ke atas. Manusialah yang didorong cari Allah, cari Allah, cari Allah, cari Allah. Kekristenan tidak demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman yang sejati itu datangnya dari atas. Begitu besar kasih-Mu Bapa, iya kan? Pasti simfoni musik bikin itu lagu karena memahami teologi yang benar, memahami iman yang benar. Filipi 1 ayatnya yang ke-29, nanti istri saya bisa bantu baca supaya saya minum air, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya. Jadi untuk percaya itu dikaruniakan, Bapak Ibu terkasih. Dan ini kita sangat bermegah sebagai orang Kristen. Saya tidak peduli sinode apa, yang saya tahu di sorga nanti tidak ada tembok-tembok sinode. Amin. Tidak ada tuh masuk sorga, oh GBI Tetawar agak sudut kanan ya. Kalau yang ini agak kiri jauh, tidak ada. Di sini perlu berorganisasi demi keteraturan. Ya, demi keteraturan supaya kalau meninggal ada yang urus. Nikah ada yang urus, baptis ada yang urus, penyerahan anak ada yang urus, sakit-sakitan di rumah sakit dikelilingi selang infus ada yang urus. Amin. Tetapi percayalah bahwa di sana tidak ada. Ini hanya di sini demi diatur aja supaya rapi. Amin. Dan orang yang takut Tuhan, orang yang beriman itu mau diatur. Salah satu manifestasi kesombongan adalah tidak mau diatur. Sombong bukan dosanya orang kaya, orang cantik, orang pintar. Ada yang tidak kaya, tidak cantik, tidak pintar, tapi kepala batu. Cantik kagak, ganteng kagak, pintar kagak, badungnya gila. Ini namanya sombong, miskin tapi sombong. Kan itu kan sikap hati yang memberontak. Amin. Tapi dari wajah Bapak Ibu ini kelihatan kok.
Tidak ada yang mengaku di sini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa iman itu dikaruniakan kekasih Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu, ternyata kalau kita belajar Alkitab baik-baik, tidak semua orang dapat iman ini. Tuhan itu siap surga, siap neraka. Dua-dua harus ada penghuni. Serius ini. Untung saya tidak sedang membahas neraka detail. Mungkin di lain kesempatan. Tapi gimana pun neraka kan ada penghuninya. Jadi sebenarnya siapa sih penghuni neraka? Ya orang yang tidak mendapatkan iman ini. Karena kita sedang bicara tentang iman yang sejati, saving faith. Iman yang menyelamatkan, iman yang dikaruniakan dari atas. Dan Allah tidak mengaruniakan kepada semua orang. Makanya kepada jemaat di Tesalonika, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2, Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara perhatikan. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Garis bawahi. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Orang tidak beriman bisa beroleh kekayaan. Tapi untuk iman tunggu dulu. Makanya kalau kita kekristenan, saya tidak anti ya. Mau juga kalau diberkati kan, apalagi jadi kaya kan. Kan mau juga gitu loh. Tetapi kalau sorotan kita hanya itu, apa bedanya kita sama pangeran Arab? Pangeran di Arab, aduh kayanya luar biasa. Kita piara anjing, dia piara singa. Darah Yesus berkuasa. Iya kan? Kita yang piara singa, pulang-pulang pembantu 2 udah mati. Dia makan singa. Iya kan, saudara punya mobil, peleknya apa? Mereka punya emas tuh, 4 roda. Peleknya emas semua. Kita paling-paling 2 biji di jari. Dia punya pelek emas, segala macam emas. Tapi apakah dia punya Yesus? Tidak. Karena ayat ini berkata, sebab tidak semua orang beroleh iman. Maka ucapan syukur kita yang terbesar adalah bukan karena kita punya kekayaan A, B, C, D, aset A, B, C, D. Tetapi yang paling penting, saya dan saudara beroleh iman. Saving faith. Ini iman yang menyelamatkan. Amin, Bapak Ibu terkasih. Ya ini perlu disuarakan dalam gereja. Supaya gereja tambah hari, tambah murni. Soal nanti manifestasi iman ini, Tuhan tambahkan ini dan itu, suka-suka dia. Tidak usah mendikte dia. Dia tahu cara terbaik memelihara umatnya. Orang Nabi Elia yang begitu luar biasa tapi imannya dahsyat. Hampir satu Israel dipengaruhi secara negatif. Meninggalkan Allah Yahweh. Lalu menyembah Baal. Tinggal Elia sendirian. Tapi Elia berani benar walaupun sendiri. Dan dia berkhotbah, isinya bukan anugerah. Isinya penghukuman. Dia khotbah apa? Tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Jadi kalau dengar khotbah itu jangan yang mau berkat-berkat aja. Khotbah itu ini lengkap di sini. Ada neraka, ada surga, ada sial, ada mujur, semua ada di sini. Dengar firman tidak boleh milih-milih. Pokoknya firman datang apa? Haleluya. Ada orang kalau pas kena dosanya dia bilang ini pendeta kurang bagus. Dari wajahnya mencurigakan sekali. Loh, kok ukurnya wajah? Kacau begini. Kalau pendeta khotbah berkat apa segala, keren. Saya ini karismatik tulen. Saya kalau mau menipu di gereja-gereja gampang. Oh, tinggal suruh berdiri penyembahan. Ini kan jago musik nih semua nih. Tahu nih kunci-kunci mana? Ya kalau dia tekan langsung sedih. Itu ada dalam ilmu musik. Tanya Pak Johan deh, tanya. Saya kurang ngerti musik. Tanya nih sama yang pakar. Itu ada kuncinya, ya nggak pemusik? Karena ada kunci. Ada. Tinggal saya angkat lagu, iya kan? Kan ngeri, saya ini karismatik tulen. Tapi dalam karismatik kita harus ketat belajar firman. Kalau tidak bahaya. Kan tinggal angkat musik langsung saya bilang, tenang, Tuhan bicara, ada ibu-ibu di sini yang tertekan. Begini banyak 5 masuk lah ya. Itu bukan Roh Kudus, saya tebak menembak. Begini banyak ibu, masa semua bahagia dari wajah aja mencurigakan begini. Ngerti nggak maksud saya? Saya pemain. Saya bukan orang baru di dunia Pentakosta, karismatik, KKR, seminar, melompat terbang. Aduh, mainan gua.
Iya kan, bikin suasana aja. Haleluya. Iya, bisa nggak? Sudah ngerti nggak maksud saya? Tapi nggak semua begitu. Memang ada yang asli Tuhan pakai. Tapi maksud saya mencegah yang palsu menyusup. Amin. Nah, jadi kekasih Tuhan, kita bersyukur nih beroleh iman. Amin. Ini lebih mendasar dari apapun. Yang lain itu hanya akibat dari iman ini. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya rasa perlu menjabarkan ini. Kita bersyukur kalau kita belajar kitab suci kita ini ya. Ada satu penulisan narasi yang dibuat oleh Tuhan melalui para penulis itu begini. Tuhan itu sering memperlihatkan kelihatannya. Seseorang itu atau sekelompok orang itu kelihatannya percaya. Tapi Anda jangan baca sampai sepotong, harus baca terus. Karena dia asli atau tidak, beroleh iman atau tidak, itu akan dibukakan terus. Jadi jangan lihat, dia semangat, lalu stop di situ. Alkitab memberikan fakta bahwa yang semangat-semangat, yang kelihatan berapi-api ternyata tidak memiliki iman yang sejati. Kalau iman yang sejati, kita percaya Allah, Allah percaya kita. Amin. Aku mempercayaimu, Tuhan juga percaya kita. Makanya ada istilah dapat dipercaya. Tetapi di dalam Yohanes pasal 2 nih, sebagai data pembanding, ayat 23 sampai ayat 25. Ayat 23 silakan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Sampai di situ Bapak Ibu. Kalau hanya berhenti di ayat ini, kelihatan, tunggu dulu, 23, jangan buru-buru, ini siapa yang tekan? Ya, kita ke surga pelan-pelan ya, tidak usah buru-buru ya. Yesus terangkat ke surga itu perlahan-lahan loh. Iya, makanya dapat disaksikan, benar ini. Nanti hari pengangkatan gereja juga kita perlahan-lahan. Yang mau diangkat di hari pengangkatan coba angkat tangan. Kalau mau tinggal nggak apa-apa, nggak ada yang mas. Kalau saya mau, Pak Johan, saya sudah berdoa sama istri. Ada pendeta tuh hanya berdoa minta 70, 80. Saya tidak, saya berdoa minta hari pengangkatan, Pak. Sebab kalau di NTT, kalau meninggal itu karena makan biaya juga sih. Serius. Iya. Orang datang melayat itu, yang bocor keluarga duka. Iya, kita harus masak makanan, bikin kopi, bikin segala macam. Ini mau menghibur atau menguras? Kita so mati begini, bukan ngana datang ngana bawa berkat. Jadi mendingan diangkat deh. Tapi kan nanti kan ada hari pengangkatan. Minta jangan tanggung-tanggung. Soal Bapak mau jawab atau tidak, suka-suka Bapak. Kan anak boleh minta. Amin. Saya rasa nggak lama lagi kiamat loh. Iya, tanda-tanda sudah model begini. Sudah lama ini ya. Oke, saudara lihat. Orang-orang ini kelihatan percaya. Tapi apakah benar mereka percaya sejati? Kita maju dulu. Ayat 24. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Itu masalahnya. Bapak Ibu yang beribadah di ibadah raya pertama ini, semua kita kalau ditanya apakah engkau percaya Allah? Saya percaya dengan suara keras, dengan lantang, dengan semangat. Aku percaya Allah, bukan itu paling penting. Paling penting adalah Tuhan percaya Anda dan saya atau tidak. Sebab orang-orang ini katanya percaya, tapi firman Allah berkata tetapi Yesus sendiri, haleluya, tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Orang-orang ini gak punya iman sejati. Ini hanya cuma cari mujizat, ada udang di balik batu, atau hanya soroti aksesoris, bukan substansi. 25, sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab apa? Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Manusia melihat manusia dengan cara apa? Melihat kulit luar. Tapi Yesusku dan Yesusmu, Yesus yang kita sembah, melihat sampai kedalaman hati. Tepuk tangan yang meriah bagi dia. Dia lihat sampai kedalaman hati, Bapak Ibu terkasih. Maka dari itu memang kenapa dalam ibadah-ibadah perlu ada doa persiapan, doa minta ampun dosa dulu. Karena kita kan tidak sempurna. Perlu ada pemberesan. Masuk hadirat Allah. Ya.
Bahkan ada orang lain yang sudah katanya lihat mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Mereka sudah lihat mujizat, tapi apakah mereka percaya? Tidak percaya. Makanya saya bilang tadi, kalau ngomong yang enak-enak orang suka, khotbah keras sedikit mulai mental dia. Itu salah satu cara Tuhan melakukan penyaringan di dalam Kristen atau di dalam gereja. Orang yang datang banyak-banyak itu kasih makanan, jangan bubur sun terus, ya. Jangan bubur saring terus. Kasih sekali-sekali babi rica. Iya toh? Kasih babi rica atau RW. Di situ ketahuan ini asli atau tidak. Yohanes 6 itu menceritakan tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Lihat mujizat 5 roti dan 2 ikan ini menyedot simpati massa yang gila-gilaan. Tapi massa-massa yang datang ini ternyata kalau Anda baca sampai seluruh Yohanes 6, keluar semua, omong kosong itu. Di ayatnya yang ke-24, Anda lihat mereka semangat sekali cari Tuhan. Yohanes 6, 24, silakan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Kelihatan bayar harga sekali ya. Seperti saudara mau datang gereja tapi pas ada Car Free Day, itu kan bayar harga mau masuk ke gedung ini. Sebenarnya bagus, tetapi asal asli. Kalau yang ini nggak asli. Ini kan baru ayat 24 nih. Kita mau maju terus. 25, perhatikan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus yang maha tahu langsung mengkritisi mereka, bukan menjawab pertanyaan mereka. Apa kritik Yesus? 26 sama-sama baca. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda kemesiasan tentunya, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Sorry to say, kamu ini jadi Kristen datang gereja karena roti. Urusan perut, urusan lahiriah, ini problem. Iman sejati nggak boleh gitu. Saya sudah bilang tadi, itu dampak gampang nanti. Jangan motivasi itu. Datang gereja pelayan-pelayan, kita mau menikmati pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang sejati. Dan nanti kalau baca terus, ujung-ujungnya Yesus bilang, kamu harus percaya saya. Kamu ini datang tapi tidak percaya. Coba 27 sama-sama. 23. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan apa? Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. 28 jemaat. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawabannya 29 sama-sama. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi Bapak Ibu, ini memang perkara yang sangat mendasar. Ya. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat nanti Yesus khotbah keras, mereka mental semua. Kalau mujizat, mau. Khotbah ini lahir dari cinta. Kalau ada pendeta berkhotbah keras, ya, sepanjang dia tidak melanggar hukum, apalagi melanggar kitab suci. Misalnya khotbah pakai kata-kata kotor atau apa, itu etika berkhotbahnya salah. Tapi kalau dia ikut alur firman dan menyatakan firman itu dengan benar, sebenarnya itu hamba Tuhan, dia hanya mau taat otoritas kitab suci, tidak yang lain. Tapi orang-orang ini nih tidak tahan. Di ayat 60, saudara lihat. Istri saya baca buat kita. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Waduh, keras banget nih khotbah nih, parah nih. Kita lagi ada masalah, datang pikir mau dengar ini, itu datang yang beginian. Langsung gak suka dia. Tapi wajah-wajah jemaat nih saya lihat, luar biasa. Oh iya, harus begitu kan. Orang sudah mau kiamat begini masih manja-manja kayak 5 gadis bodoh. Harus prepare hidup kita kayak 5 gadis bijak. Amin. Tidak bisa lagi main-main, Bapak Ibu terkasih.
Mereka tidak tahan. Lalu Yesus bilang begini di ayat 61. Jemaat silakan bersama istri. 1, 2, 3. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkara ini menggoncangkan imanmu? 62 saya sendiri ya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? 63 inilah kualitas firman. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman ini bukan main-main, ini roh dan hidup. Amin, kekasih Allah. Hanya orang yang punya iman sejati yang ketika diberikan roh dan hidup, semangat dia. Aduh, dia pulang nih dengan sukacita karena dia dapat makanan rohani yang pas. Cocok, ini gua banget nih. Iya kan? Masa datang dengar, kita mau dengar apa? Ya pendeta lucu-lucu dikit boleh lah, jangan terlalu kering juga kan. Tetapi kan bukan itu goalnya. Berkhotbah bukan kita sedang stand up comedy. Oh iya dong, berkhotbah kan beritakan firman. Lucu tidak salah sepanjang lucu itu tidak mengaburkan pesan-pesan Tuhan. Kalau lucu mempertegas atau menerangi poin, good. Tapi lucu-lucu sampai dulu tuh saya tuh lucunya, aduh apalagi kalau khotbah bahasa Indonesia Timur itu kan ancur. Jadi KKR saya bisa khotbah 2 jam. Kalau ini tidak, sudah kasih tahu 45 menit, tenang. Ya, jangan muka bangka-bangka, azam-azam ya. Dulu kalau saya khotbah 2 jam KKR, ibu datang sendiri, bapak tidak datang. Lalu bapak tanya, tadi Pak Melato khotbah apa? Aduh, tidak tahu. Pokoknya kita ketawa dari awal sampai habis. Nah kan kasihan. Lalu saya ditegur sama pendeta-pendeta lebih pengalaman. Adik, kamu ini sudah fasih lidah bla bla, tapi isimu kacau. Khotbahmu mengelawak doang. Bagaimana tuh? Ada ibu-ibu pulang ditanya khotbah apa? Tidak tahu. Pokoknya lucu. Kok tidak tahu? Makanya kalau dengar khotbah paling bagus itu catat. Ya, itu mencegah ngantuk. Benar, saudara yang tidak catat sudah mulai kelihatan kok. Saya ini kan pengalaman, sudah biasa lihat mana yang setengah watt, mana yang antara penyembahan tapi sebenarnya sedang. Saya tahu semua. Saya tahu, jangan ini deh. Iya kan? Nah, saudara-saudara lihat ini roh dan Yesus tahu dari mereka yang ikut makan 5 roti dan 2 ikan. Yesus tahu siapa percaya, siapa tidak. Siapa setia dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 64, sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Petrus tidak tahu. Thomas tidak tahu, Yakobus tidak tahu, Yohanes tidak tahu mana asli, mana palsu, mana iman sejati, mana iman palsu. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu lihat, oh rame pasti bagus. Yesus tidak begitu. Yesus tidak tertarik dengan rame. Yesus tertarik dengan kedalaman hatimu. Ramai bisa mengelabui pendeta kayak kami yang terbatas yang tidak maha tahu ini, tapi tidak dengan Yesus. Dia tahu ini anak ini asli atau tidak. Dia tahu pendeta ini asli atau tidak. Dia tahu. Dan kenapa mereka tidak percaya? Lagi-lagi poin kita. Memang tidak dikaruniakan. 65 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, garis bawahi, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bapak Ibu yang bisa mengaku Yesus Tuhan, bersyukurlah Anda memang dipilih Allah. Beri tepuk tangan. Kalau tidak kita mau khotbah sampai urat leher putus, mau khotbah pakai falsetto, suara kepala, tetap tidak datang. Benar ini, saya ini, aduh. Makanya saya juga bersyukur Bapak Pendeta Johan dan tim. Saya menggembalakan ini kan apalagi di NTT itu kan watak keras. Jadi ini memang bawaan khotbah dari sana. Tidak bisa khotbah pelan-pelan kayak, tidak bisa, ini beda hanya karakter suku. Ya. Sulit kalau khotbah di sana sudah dibuat penelitian. Di sana kalau semakin slow, pendetanya semakin diinjak dari kepala. Aduh.
Itu pejabat mau atur gereja lah. Penyumbang mau datang atur kiri kanan gereja lah. Wah, bahaya model begini. Di sini pemimpinnya gembala. Kita takluk otoritas yang Tuhan titip kepada pendeta. Tapi karena pengajarannya tidak tegas, tidak keras, ya kebanyakan slow, akhirnya digiring sana sini sesuka hati. Aduh, kalau saya tidak bisa begitu. Saya juga backgroundnya agak gila, baru sembuh. Nah, ini sembuh belum lama ini. Saya ini agak miring ya. Dulu masih kecil kena tabrak jadi agak geger. Tapi sudah diselamatkan, jadi tidak bisa kita main-main begitu. Makanya kalau lihat konten-konten saya tuh, waduh, agak berat memang karena tidak bisa saya kasih longgar lagi. Harusnya semakin dekat dengan kiamat semakin keras. Mendingan pendeta yang tegur keras, mendingan pendeta yang marah dikit daripada Allah marah langsung. Innalillahi. Selesai. Saya sudah sering saya khotbah keras tidak mau. Kau mau Tuhan yang tengani langsung, habis kau. Benar-benar habis. Only God can judge me. What? Are you sure about that? Come on. Hello. Jangan tantangin, lalu cari mati sedu. Orang kumpulnya mati sedu itu cepat mati. Jangan deh. Amin. Karena kita khotbah begini dia kepala batu, menyembah juga angin-anginan, tepuk tangan juga tidak total, hanya begini-begini. Menyanyi juga mulut tidak terbuka. Tapi nanti kalau sudah pasang selang infus, nah ini penyembahan terus. Ada yang masuk dia bilang, tolong angkat lagu. Siapapun teman pelayanan, keluarga semua angkat lagu, angkat lagu. Di sini sudah markasnya simfoni, kok tidak angkat lagu? Pas sudah infus baru angkat lagu. Di sini harusnya kita angkat lagu, amin. Supaya kalau sakit kita angkat lagu, kelihatan bukan munafik. Kan begitu ceritanya. Iya, kalau orang tidak dikaruniakan kelihatan bersemangat di awal kan. Ujung-ujungnya apa? 66. 1, 2, 3. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Anda lihat itu. Anda lihat itu. Alkitab buku paling jujur. Makanya baca Alkitab harus runut. Supaya ketahuan endingnya. Jangan lihat awal langsung kagum. Wah gila, keren banget ya. Baca dulu sampai habis. Mundur. Awal doang naik perahu, bayar harga. Perlombaan iman itu bukan start atau pertengahan. Harus masuk finish. Banyak orang semangat-semangat, panas-panas tai ayam. Di pertengahan udah dingin dia. Tidak bisa begitu. Amin. Poin kedua. Ini jam di mana ya? Agak mencurigakan. Terus saja. Saya khotbah di Glow kan ada jam. Tapi ini kelihatan batas laut ya. Artinya maju tak gentar, membela yang benar. Nah, poin kedua yang saya siapkan di sini saudara-saudara adalah iman sejati itu pasti melahirkan perbuatan baik. Amin. Doktrin kita jelas, kita tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan perbuatan. Beda memang kita dengan yang di luar kita. Kalau di luar kita berbuat baik untuk selamat. Kalau kita tidak, berbuat baik karena selamat. Itu. Apapun perbuatan baik kita dalam pelayanan, beramal, bantu orang susah, terutama tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan benar, memberi tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Kita tidak pamer kegiatan-kegiatan keagamaan kita, tapi tulus untuk Tuhan saja yang lihat. Allah akan balas dari tempat tersembunyi kepada kita yang melakukan dengan tulus. Amin, kekasih Allah. Tetapi saudara-saudara bukan berarti kita tidak berbuat baik. Kita tetap menolak keselamatan karena perbuatan baik. Kalau ada orang tahu-tahu korupsi ya. Dia seorang koruptor. Tapi koruptor ini baik. Dia korupsi tapi uang korupsinya dia bagi-bagi.
bantu tempat ibadah, katakanlah gereja Mel Atok. Dapat, sadap. Dia bantu, misalnya rumah ibadah lain, di masjid mana gitu dia bantu. Atau di wihara, atau di mana dia bantu kan. Tetangga-tetangga yang susah dia bantu, segala macam. Tiba-tiba ketahuan dia korupsi. Pas di pengadilan, sebelum ketok palu untuk memasukkan dia di penjara, katakanlah hukuman mati atau apalah begitu. Dia bilang, Pak Hakim izin saya bicara. Saya memang korupsi Pak, tapi jangan lupa Pak, saya juga baik. Bukti kebaikan saya hadirkan pendeta Mel Atok. Ini karena dia bantu saya tadi, ceritanya begitu. Pak Mel, kasih tahu ke Pak Hakim, saya bantu gereja enggak? Benar Pak Hakim, bantu nih. Dari fondasi sampai LED, dia semua nih Pak. Ya kan? Panggillah Pak Ustadz siapa lah. Pak Ustadz Hasan Abidin lah contohnya. Pak Hasan, bantu masjid enggak? Bantu Pak. Bla bla bla. Pak ini bantu. Orang susah bantu. Saya tanya Bapak Ibu yang agak mengerti hukum. Kalau hakimnya tidak gila, artinya otaknya bagus, dia benarkan orang ini. Dia benarkan orang ini hanya gara-gara dia tolong saya. Gak ada urusannya. Lu tetap masuk penjara. Pengadilan dunia ini saja perbuatan baik tidak bisa meloloskan Anda dan saya kalau kita ternyata bersalah. Apalagi pengadilan akhir. Alkitab berkata kesalehanmu seperti kain kotor. Jadi kita tidak pernah bisa selamat karena berbuat baik. Berbuat baik adalah dampak iman. Yakobus berkata dalam Yakobus 2 ayat 26. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Alias itu bukan iman. Sebab tubuh tanpa roh itu bukan manusia. Itu namanya mayat, jenazah. Tidak cocok disebut manusia. Gak komplit. Jadi kalau ngaku beriman, aku percaya Yesus. Yakobus bilang apa? Setan juga percaya dan gemetar. Makanya iman yang sejati pasti menghasilkan perbuatan baik. Kenapa kekasih Allah? Karena pada waktu orang percaya Yesus kan dapat Roh Kudus. Seturut Efesus 1 ayat 13. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, Roh Kudus ini bukan hanya memberikan karunia dan lain-lain, tapi dia memberikan buah roh dengan 9 manifestasinya. Mulai dari agape sampai ekritea. Pengendalian diri. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya kalau ada orang Kristen bisa berubah, itu juga semua adalah proses dari Tuhan. Buah roh itu namanya buah ya. Tidak ada pohon mangga tanam hari ini, berbuah hari ini, matang hari ini. Enggak ada. Enggak ada, mustahil. Jadi kalau Anda dengar ada pendeta misalnya Mel Atok, wah dia lagi mengalami ini ya. Jangan menghakimi. Saya bukannya tidak ada buah, mungkin belum matang. Kasih belum matang, kesabaran belum matang, pengendalian diri belum matang, kelembutannya belum matang. Tapi apakah ada buah? Ada, tapi kan harus berproses supaya matang. Amin. Cara berprosesnya bagaimana? Belajar banyak-banyak baca Alkitab. Banyak-banyak saat teduh. Setiap doa-doa yang dilakukan di gereja kita ikut bersama. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang hari Tuhan yang mendekat, kata Alkitab. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting. Karena Tuhan mau orang memuliakan Allah melalui perbuatan kita. Ya. Matius 5 ayat 16. Langsung saya Matius 5 ayat 16. Silakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Jadi orang memuliakan Allah melalui kebaikan-kebaikan kita. Ini bukan pamer kebaikan, tapi otomatis orang punya iman sejati, ada Roh Kudus, sehingga dia akan berhasil di dalam karakter. Pasti. Semua kita tidak sempurna. Saya banyak ditegur juga, ini saya bagi saja nih. Saya sempat nonton video Bapak Pendeta Johan tentang bagaimana mendidik anak. Itu tidak mudah, itu benar. Biar kita pendeta pun harus butuh pengendalian diri ya.
Makanya di liburan ini kita bikin khusus orang tua dikumpulin semua. Nanti ada pendidik sekolah minggu harus ajar kita bagaimana parenting yang benar berkaitan dengan orang tua mendidik anak. Aduh, saya ini juga awal-awal pertobatan, maklum toh, masih muda-muda, nikah. Dua insan ketemu dengan pembentukan yang berbeda bertahun-tahun, tapi kemudian ketemu terjadilah kuts otahe. Langsung komitmen menikah, aduh, berantem gila-gilaan. Berantem. Ini jujur aja, saya nggak mau munafik di sini ya. Kita harus cerita apa adanya. Jadi saudara jangan lihat bilang, wah ini malaikat kuning nih, kata siapa? Kata siapa? Kita juga mengalami pertumbuhan tadi, karakter. Saya tidak mau perfeksionis sehingga jemaat ekspektasinya terlalu tinggi. Pendeta salah sedikit langsung kecewa. Jangan. Pendeta bukan malaikat, pendeta bukan dewa, pendeta bukan Superman rohani. Pendeta perlu ditopang. Jadi saya ini berantem. Tahu tuh istri saya juga orang NTT ketemu NTT ini koslet. Waduh, barat itu gempa bumi benar-benar. Koslet. Saya mau pergi khotbah. Anak saya 14 tahun tuh dia rindu banget datang sini. Saya bilang nanti ya lain kali. Karena dia tablo. Saya bilang pergi ke Pak Johan. Dia pengen. Saya bilang nanti kau tenang aja. Dia udah 14 tahun. Waktu dia 6 bulan. Kita dua berantem. Saya omong, beliau omong. Sama-sama hafal ayat kan. Saya ubah aja. Yakobus keluar. Waduh ini baku bagi dan kita. Tapi saya tidak pukul tangan, tidak ada. Tapi saya tuh pasti barang-barang hancur semua tuh. Jujur aja nih, udah pengkhotbah KKR. Semangat di khotbah, semangat kasih hancur barang, sama. Jujur aja, ya kan? Wah, berantem banting pintu, apalagi rumah kontrakan kan jadi bantingnya lebih kuat. Kan bukan rumah sendiri. Ampunilah kami Tuhan. Aduh, hancur-hancur. Saya cuma pakai motor kredit, uang muka 1,5 juta, saya ingat. Itu pun pinjam teman punya uang, ya, teman polisi. Saya apa adanya begitu. Nah, ambil batik, Alkitab lengkap dengan kidung jemaat menuju tempat pelayanan. Sampai pelayanan, menyanyi semangat, nyanyi glory. Pas mau khotbah, saya yakin Roh Kudus tegur saya. Roh Kudus ingatkan saya, pulang minta maaf. Sebab waktu saya tinggal ini lagi nangis, peluk anak nangis. Pulang minta maaf, ini agak jauh sudah lagu firman ini. Lagu firman. Ini WL saya kasih tahu dia begini, putar. Artinya kau putar terus ini lagu gitu. Bolak balik, awal ref, kembali lagi awal, ref, awal ref. Lu atur saja yang terbaik ya, pokoknya lama ya. Maka saya pulang pakai Vega R, saya ingat motor Vega R warna biru. Bayangkan Vega R itu sedih sekali ini hidup. Memang hidup saya ini ngeri sekali. Makanya kalau ada yang ajak ke bioskop nonton film setan, aduh hidup saya lebih ngeri dari film itu. Nggak usah, saya sudah ngeri banget. Hidup saya ini terlalu sengsara. Lu nggak usah deh film-film setan. Kan Indonesia paling maniak film setan. Makanya saya balik datang, istri ini sebenarnya sudah diam. Tapi mungkin dia tahu saya pulang minta maaf, damai sejahtera. Langsung tambah menangis saya, damai sejahtera. Ibu-ibu tuh kalau posisi unggul kita ancur Pak. Habis kelar hidup lo. Ya kan? Kita sudah minta maaf, masa mama, bapak minta maaf. Itu sentuh begini. Maksudnya sentuh ini mau sentuh mau minta maaf. No. Pakai tengking lagi, hancurkan. Singkirkan. Saya bilang, mama, tolonglah bapak minta maaf, mama. Ini Roh Kudus tegur. Saya sudah pegang, maksudnya mau garuk-garuk gitu loh. Garuk-garuk perdamaian. Tetap ditengking, singkirkan, hancurkan, singkirkan, hancur.
Singkat cerita, itu garuk-garuk tuh hampir 1 jam. Wih, lama banget asli. Iya makanya. Ikuti cerita pelan-pelan Ibu. Sampai endingnya juga. Nah saudara. Tapi tiba-tiba saya ngomong gini, Mama, Papa datang ini sudah lagu firman. Mungkin dia kaget kan. Marah-marah tapi tetap hamba Tuhan kan. Lebih penting pelayanan kan. Dia kaget. Hah? Langsung kita berdamai, mendoakan. Waktu saya pergi kembali itu WL sudah hampir mati dia. WL sudah hampir. Haleluya, itu menyembahnya tidak panggil Yesus lagi. Halo Pak Pendeta di mana Yesus? Pak Pendeta di mana? Aduh, dia sudah datang dari sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, memang kacau ini hidup. Ya, saya terbuka apa adanya. Kita semua di sini pasti ada proses. Amin. Tapi yang penting kalau sudah punya iman, percaya Tuhan akan buat kita bertumbuh. Beri tepuk tangan. Ya meriah begitu. Beri kita bertumbuh. Bahkan ada kemajuan-kemajuan rohani yang begitu luar biasa sehingga kita semua ini bukan hanya mengalami perubahan kekasih Allah, tetapi kita mampu bertahan dalam kesesakan. Ini hal terakhir. Iman sejati membuat orang mampu bertahan dalam kesesakan. Simon Petrus saat imannya mengalami kegoncangan, dia menyangkal. Tapi setelah hari Pentakosta dia dibaptis roh, dipakai Roh Kudus menjadi pengkhotbah luar biasa. Tantangan demi tantangan, pernah disiksa, dianiaya, tapi tetap gembira. Saya langsung tunjukkan ayatnya sebagai bagian penutup dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 40. Firman Allah bilang begini, silakan. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ini penyesahan tidak mudah, sakit ini. Kalau Petrus masih hidup sekarang kita bisa minta Petrus tunjukkan bekas pencambukan itu, kita nangis loh. Tapi apakah itu membuat Petrus stuck apalagi mundur? No. Ayat 41 sama-sama baca 1, 2, 3. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan orang begini gak bakalan mundur. Penderitaan, kesakitan itu hanya batu loncatan untuk semakin berapi-api. Ayatnya yang ke-42 sama-sama 1, 2, 3. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang siapa? Yesus yang adalah Mesias. Amen. Saudara, ini iman sejati. Saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi. Kita bukan dikaruniakan untuk percaya saja, tapi juga untuk menderita. Tapi dalam penderitaan kita yakin, di balik penderitaan ada kemuliaan yang Allah siapkan. Saya selesai, Tuhan Yesus dimuliakan.